Asal mula hukum musik diharamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Asal mula musik diharamkan, judul yang kami angkat kali ini diceritakan pada masanya zamannya anak Nabi Adam. Keturunannya Adam terbelah menjadi dua kelompok. Yang satunya bermukim di lembah, yang satunya bermukim di dataran tinggi. Di kala itu silaturahmi tidak pernah terjadi. Suatu ketika yang di puncak membuat pesta dengan mengadakan bermain musik dan membuat pesta minum-minuman. Pada akhirnya terdengar oleh yang di lembah. Lama kelamaan akhirnya yang di lembah penasaran dan akhirnya pergi ke puncak dan bergabung dengan pesta yang diadakan yang di puncak tersebut. Kemudaratan yang diakibatkan dari adanya musik itu pada akhirnya kemaksiatan yang terlarang mereka lakukannya. Oleh sebab itu musik diharamkan. Akan tetapi pernah kami mendengar kajian para ustadz kalau alat musik yang dilarang itu yang terbuat dari logam dan seperti seruling juga, seperti yang dimainkan di zamannya Nabi Adam. Kalau yang terbuat dari kulit hewan diperbolehkan, bukan berarti lalu kita bebas berjoget atau menari, apalagi sampai lupa diri seperti tarian sufi yang sampai beranggapan dirinya disamakan dengan Tuhannya. Kalau ini bukan dari ustadz yang bercerita, ini atas dasar pengamatan kami, jangan salahkan ustadz. Dan keanehan dalam menghukumi soal musik yang menghukumi semua musik diharamkan. Mereka tidak percaya dengan seruan ayat Al-Quran dan menyamakan Tuhannya dengan Adam, dan itu menjadi dosa jariahnya ustadznya yang mengharamkan alat semua musik. Alat semua musik itu dalam lingkup hukum fikih, dan hukum fikih itu dapat berubah-ubah suatu saat dalam kondisinya yang memang benar-benar dapat merubah hal tersebut. Contohnya, anak balita tidak diwajibkan sholat 5 waktu. Setelah akhil balik baru diwajibkan sholat 5 waktu. Kalau dalam keadaan yang tidak memungkinkan dengan berdiri, boleh dengan duduk. Kalau tidak dapat dengan duduk, dengan berbaring. Kalau sudah tidak dapat dengan berbaring, dimandikan dan disolatinya. Bukan berarti mayat yang di depannya itu disembah, seperti pola berpikirnya yang salah kaprah. Kita hormat ke bendera, mereka bilang menyembah bendera. Itu hukumnya sama dengan iblis dan malaikat diperintah agar bersujud ke Adam. Bukan berarti agar iblis dan malaikat menyembah Adam. Maksudnya sesama ciptaannya agar saling hormat menghormatinya. Dalam pengertian semua makhluk
dalam pandangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala sama, dan jangan sampai menyamakan Tuhan dengan makhluknya atau dengan Adam, karena sifatnya manusia ada dua sisi, ada yang zahir dan yang batin. Yang terlihat dengan mata telanjang ada kepala, badan, tangan, kaki, dan lain-lainnya. Kalau zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan mempunyai sifat maha satu, mayit disolati itu dalam pengertian kita menghantar atau mendoakan agar ruh atau rohaninya mayit dalam kembali menuju di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tersesat jalan. Ruh yang tersesat jalan pulangnya akan terjebak di alam Jabarut atau alamnya jin, setan, genderuwo, wewe gombel, tetek bengek, dan lain-lain yang dipimpin oleh iblis, seperti keilmuannya orang yang meninggal, yang keilmuannya imannya tidak bersanad ke nabinya disebut berguru ke iblis. Yang demikian dapat dilihat imannya menyelisihi seruan ayat Al-Quran apa tidak dalam memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyelisihi mereka di dalam kekafiran dirinya sendiri, seperti yang dimaksud dalam siiran tanpa waton yang dilantunkan oleh beliau Gus Dur. Orang-orang yang seperti ini jangan ikut membahas hukum fikih dulu, benahi dulu akidah atau tauhid, dan itu menjadi pondasinya agama Islam. Bila semua umatnya baginda Nabi Muhammad SAW tauhidnya benar, Islam akan menjadi benar-benar yang rahmatan lil alamin, dan orang akan takut menyebut sesat yang diajarkan nabinya yang lain, yang disebut atau menghukumi haram karena semua nabi hanya satu agamanya, dalam kurung agama atau beragama Islam. Apabila ada kata yang salah kami mohon maaf, semoga bermanfaat dunia akhirat. Akhiru salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.